Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahalla lana syahrun mubarak, syahrul ramadan, syahrun mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman sekalian, jamaah sholat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang bercerita kepada gurunya, kepada syekhnya. Dia bilang, "Wahai syekh, saya punya seorang teman yang berhutang kepada saya sekian ratus juta. Lalu setelah dia berhutang, saya tidak bisa menagih dan tidak bisa menghubungi dia karena dia hilang kontak. Nomornya ganti, terus dia pindah tempat tinggal. Sehingga saya mencari tentang keberadaan dia, nggak ketemu. Cari nomor telepon dia yang baru, nggak ketemu. Saya hubungi keluarganya, nggak ada yang tahu. Saya hubungi teman-temannya, nggak bisa. Pokoknya saya benar-benar kehilangan jejak dia sudah 1 tahun. Padahal dia berjanji setelah beberapa bulan akan mengembalikan uang saya. Tapi tiba-tiba dia hilang jejak. Apa yang harus saya lakukan, Syekh?" kata orang ini. Syekhnya bertanya, "Siapa saja yang sudah kamu hubungi?" Orang ini ulang lagi ceritanya, "Saya sudah menghubungi dia, nggak bisa. Saya hubungi temannya, nggak bisa. Saya hubungi keluarganya, nggak bisa. Saya hubungi siapapun, nggak bisa." Kemudian syekhnya balik bertanya, "Apakah kamu sudah menghubungi Tuhannya? Apakah kamu sudah menghubungi Allah?" kata syekh ini. Seketika dia termenung, dia diam, dia bingung dengan pertanyaan ini, dan sekaligus dia kayak jadi sadar. "Oh iya, cuman itu yang belum saya hubungi. Sejak orang itu pergi, saya sudah menghubungi dia berkali-kali. Saya hubungi keluarganya, hubungi istrinya, hubungi teman-temannya, sahabatnya, tapi tidak ada hasil. Satu-satunya yang belum saya hubungi cuman Tuhannya. Satu-satunya yang belum saya hubungi cuman Allah." Akhirnya syekh ini memberikan nasihat, "Ya fulan, mulai sekarang stop hubungi manusia. Mulai sekarang kamu stop hubungi dia, cari tahu tentang dia, hubungi keluarga dia, teman-teman dia. Mulai sekarang coba kamu fokus hubungi Allah saja. Ceritakan masalahmu kepada Allah. Curhat di sepertiga malam terakhir. Perbaiki hubungan kamu dengan Allah. Semoga Allah yang akan mendatangkan dia kepadamu." Setelah mendengar nasihat ini, akhirnya dia pulang ke rumah, dia tafakur, dia renungkan. Kayaknya ini yang selama ini saya belum lakukan. Mulai malam itu dia tahajud, dia perbaiki ibadahnya, dia sholat subuh tepat waktu, dia berdoa, dia curhat, dia wirid, dia zikir. Malam pertama dia tahajud, paginya ada telepon bunyi. Nomornya nggak dikenal. Dia angkat, pas dia angkat orangnya ngomong, "Ya fulan, kamu masih ingat saya?" "Siapa ya?" "Saya adalah teman kamu," disebutkan namanya, "yang setahun yang lalu meminjam uang kamu sekian ratus juta. Maaf, saya waktu itu kepepet, saya nggak bisa mengembalikan uang kamu, dan saya juga nggak tahu gimana jalan keluarnya sehingga saya menghilang. Saya mengaku salah. Tapi mulai hari ini saya berjanji akan mencicil hutang kamu sedikit demi sedikit. Bolehkah saya minta nomor rekening kamu?" Orang ini kaget. Ini benar nggak nih mau nyicil? Jangan-jangan mau nambah nipu, minta nomor rekening. Tapi dia nggak punya pilihan. Kalau dia mau uangnya kembali, satu-satunya harapan dengan memberikan nomor rekening.
Akhirnya dia berikan nomor rekening walaupun agak setengah percaya. Gak lama kemudian dapat notifikasi ada uang masuk, mulailah dia mencicil hutang orang tersebut. Walaupun angkanya gak banyak, tetapi dia mulai mencicilnya. Selang beberapa bulan setelah hutang ini hampir lunas, udah lebih dari setengah dia cicil, anak muda ini kembali ketemu dengan syekhnya. Kebetulan syekh itu nggak tinggal di kota tersebut, dia tinggal di kota yang lain. Waktu pertama ketemu, syekh itu lagi dakwah di situ. Selang beberapa bulan kemudian, syekhnya datang lagi ke kota tersebut. Kemudian anak muda ini cerita kepada syekhnya, "Syekh, terima kasih setelah mendengar nasihat dari syekh. Setelah syekh suruh saya berhenti menghubungi manusia, hanya fokus untuk menghubungi Allah saja, maka malam setelah bertemu dengan syekh itu saya pun tahajud. Saya mencoba menghubungi Allah, menceritakan masalah saya kepada Allah. Dan ajaibnya Syekh, pagi hari orang yang berhutang menelpon saya, dan hari itu juga dia mulai mencicil utang saya. Dan sekarang hampir lunas Syekh." Kemudian Syekh ini memberikan nasihat kepada anak muda tersebut. Kata Syekh ini, para ulama memberi kita nasihat, "Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas." Siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Dari cerita kecil ini, saya mendengar cerita ini di sebuah ceramah dari seorang syekh di Timur Tengah, di Arab. Dari cerita kecil ini, kita memahami sebuah quotes atau sebuah hikmah. Selama ini kita ketika ada masalah dengan manusia, kita hanya fokus dengan manusianya. Kita fokus dengan masalahnya. Karena manusia itu sumber masalah. Dia yang buat masalah, tapi dia pula yang kita harapkan menyelesaikan masalah, padahal dia yang membuat masalah. Kita fokus hanya kepada manusia. Ketika suami istri bermasalah, mereka hanya fokus sesama mereka saja. Suami mikirin gimana nih cara supaya istri nggak ngambek lagi. Istri mikirin gimana nih supaya suami nggak marah lagi. Ketika kita ada masalah dengan orang tua, dengan mertua, dengan teman, dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman kerja, dengan siapapun di antara manusia, ketika kita punya masalah, kita hanya fokus bagaimana menghubungi mereka, bagaimana islah dengan mereka, bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Kita lupa banyak dari masalah kita solusinya ada di langit, bukan di bumi. Bahkan bukan banyak, semua masalah kita, semua masalah kita yang ada di bumi, solusinya itu nggak di bumi, solusinya itu ada di langit. Sehingga salah satu hakikat yang harus kita pahami dalam keimanan kita, ketika kita punya masalah dengan manusia, sebelum kita memperbaiki urusan dengan mereka, coba perbaiki dulu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Nanti Allah yang akan cari jalan gimana supaya dia islah dengan manusia. Ini mirip dengan sebuah analogi dalam pernikahan yang saya juga sering sampaikan di acara akad nikah atau di ceramah-ceramah. Hubungan suami dengan istri itu, kalau kita bikin grafiknya atau garisnya, itu kayak segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki kan? Yang lebih tinggi ke atas. Sisi kanan ini adalah suami dan sisi satunya adalah istri. Saya nggak bilang kiri ya, karena dalam ceramah Islam, ulama itu jarang menyebut kata kiri. Dulu ketika saya ikut acara audisi tilawah Al-Quran di Mesir, di 2 channel TV, namanya Iqra TV sama Fajar TV. Panelisnya ini kan ulama-ulama Al-Quran nih. Ada ulama hafiz, ada ulama qurra, macam-macam lah. Ada beberapa panelis, 3 panelis lah. Salah satunya Syekh Abdul Hakim, seorang ulama qiraat yang cukup terkenal di Mesir. Syekh Abdul Hakim itu di tengah. Sebelah kanannya ada syekh siapa, sebelah kirinya ada syekh siapa. Ketika beliau memperkenalkan panelis, beliau mengatakan, di kanan saya ada Syekh Fulan bin Fulan, beliau spesialis di bidang ini. Dan saya duduk di kanannya Syekh Fulan bin Fulan.
Jadi nggak dibilang kiri. Ini menunjukkan detailnya pemilihan diksinya para ulama. Jadi kalian jangan ngeremehin ilmunya para ulama. Jangan mentang-mentang baru hijrah lalu men-skip ulama langsung kembali ke Al-Quran dan hadis. Emang kalian lebih ngerti Al-Quran dan hadis daripada ulama? Mereka bab kata-kata kayak gitu aja dipilih. Sebelah kanan saya Syekh Fulan bin Fulan, dan saya duduk di sebelah kanannya Syekh Fulan bin Fulan, bukan di sebelah kiri. Kalau kita kan gampangnya kanan saya Fulan, kiri saya. Kenapa? Karena kiri itu tidak disukai, sehingga nggak disebutkan untuk penghormatan. Makanya tadi saya sebut sebelah kanan ada suaminya, di sebelah satunya ada istrinya. Dan Nabi juga pakai bahasa kayak gitu kalau lagi menerangkan sesuatu. Misalnya Nabi menceritakan orang ini baik, sedangkan ini yang lainnya. Nabi nggak bilang yang ini buruk, tapi ngomongnya yang lainnya. Santunnya bahasa Nabi, nggak mengatakan ini baik, ini buruk, tapi yang baik dan yang lainnya. Padahal kan yang lainnya itu kebalikan dari baik itu buruk kan. Oke, kita balik lagi ke grafik tadi. Sebelah kanan ada suami, sebelah satunya ada istri. Di atas Allah. Jarak suami dengan istri itu akan mendekat, akan semakin dekat kalau mereka naik ke atas. Semakin mereka naik ke atas, jarak mereka semakin dekat. Semakin mereka turun ke bawah, menjauh dari atas, jarak mereka semakin jauh. Maka itulah analogi hubungan kita dengan manusia, bukan hanya suami istri. Di antara orang-orang mukmin, ketika ada konflik, ketika ada masalah, sebelum kita islah di antara kita, coba belajar islah dulu hubungan kita dengan Allah. Dan kalau dua-duanya islah ke Allah, naik ke atas, biasanya akan semakin dekat jarak hati mereka. Kenapa? Tidak akan diberikan jarak lagi oleh ego. Karena ego itu dikeluarkan oleh iman. Yang bisa mengeluarkan ego dari hati manusia hanyalah iman, bukan ilmu. Kadang orang dengan ilmu yang banyak malah makin tinggi egonya. Ilmu, gelar akademis, atau harta, atau good looking, atau ketenaran. Semakin banyak urusan-urusan dunia, walaupun ilmu itu baik, harta itu baik, gelar akademik itu baik, semuanya baik. Cuman hal itu tuh kadang-kadang justru menguatkan ego. Tapi iman enggak. Dan iman ini bukan amal soleh. Amal soleh kadang-kadang juga bikin ego kalau enggak ikhlas. Ada orang yang ngerasa udah lama beramal, udah lama berjasa, udah lama berinfak, yang paling banyak infaknya di sebuah masjid. Dia yang paling ego kan? Padahal itu amal soleh. Jadi amal soleh pun masih bisa dibalut dengan ego. Ilmu bisa dibalut dengan ego. Dan yang lain-lain. Cuman satu yang gak bisa dibalut dengan ego. Iman kepada Allah. Sehingga semakin baik iman seseorang kepada Allah, dia mendekat kepada Allah, dia semakin ma'rifah kepada Allah, semakin kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah egonya mulai terkikis sedikit demi sedikit. Jadi yang membuat suami istri ini berjarak itu tuh ego mereka. Gak ada yang ngerasa bersalah. Kalaupun benar-benar gak bersalah, gak ada yang mau ngalah. Kalaupun benar-benar gak bersalah nih, karena biasanya sama-sama salah sih. Suami salah, istri salah, cuman duluan siapa salahnya. Cuman masalah siapa duluan salah, tapi sama-sama salah sebetulnya. Yang sering terjadi kan gitu kan, sama-sama salah, cuman duluan siapa. Kadang yang mancing duluan istrinya, reaksi suaminya berlebihan, salah juga. Kadang yang salah duluan suaminya, terlalu lempeng, terlalu lempeng cuek, terlalu cuek, akhirnya istrinya bete. Reaksi istrinya juga salah. Jadi sebetulnya yang lebih sering sama-sama salah. Cuman yang duluan salah kadang suami, kadang istri. Tapi bukan itu intinya. Siapa yang mau islah, siapa yang mau ngalah. Dan itu harus membuang ego banget di hatinya. Yang lebih luar biasanya lagi, kadang kita sebagai anak, ego kita lebih besar daripada orang tua. Kita sebagai murid, ego kita lebih besar daripada guru. Kita sebagai umat, ego kita lebih besar daripada ulama. Kan ini lebih ngeri lagi nih. Padahal ego yang sejajar aja nggak pantas, apalagi ego sebagai pengikut. Anak mengikuti orang tua, murid mengikuti guru, umat mengikuti ulama. Karena ulama itu adalah wakilnya Nabi, pewarisnya Nabi. Berarti kalau nggak ada Nabi berarti ulama yang diikuti kan gitu kan. Tapi ego kita kadang-kadang lebih besar daripada mereka.
Hanya gara-gara ada 1, 2, 3, 4, banyak sih oknum. Karena kayak tiap hari ada beritanya ya, yang pakaiannya tuh kayak malaikat banget, ternyata isinya iblis. Banyak. Saya agak emosi sih kalau ngomong kayak gini. Yang lebih emosi lagi adalah kalau korbannya tuh anak yatim. Itu lebih emosi lagi tuh. Dengan jalan gaya botinya. Kan aneh ya, anak yatim itu kan dititipin sama Nabi untuk dijaga kan, untuk dijaga, untuk dimuliakan, karena mereka adalah kesayangan Rasulullah. Ini malah dijadikan korban, dan sampai sekarang belum divonis. Kayak gimana nasibnya? Belum dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya. Harusnya sih bukan hukuman penjara sih, harusnya udah selesai itu udah. Nah artinya gara-gara ada 1, 2, 3 oknum, kita mengeneralisir kayaknya semua ulama udah nggak pantas. Terus siapa yang kita ikuti? Jangan-jangan oknum-oknum ini adalah cara syaitan untuk menghilangkan pengaruh para ulama di antara umat. Sehingga gara-gara mereka kita nggak respect lagi sama ulama. Kita nggak mau lagi ngikutin ulama. Ketika umat kehilangan ulama, itu kayak orang yang ada di negeri terasing kehilangan gaet. Mau lari kemana dia? Muter aja di jalan-jalan yang sama. Karena nggak ada gaet lagi. Jadi gimana pun kita tetap butuh gaet. Kalau ada gaet yang misalnya melakukan kesalahan, ya bukan berarti kita datang ke satu negeri nggak pakai gaet lagi, tetap pakai gaet. Artinya ego yang membuat kita akhirnya nggak mau islah, suami istri nggak mau islah, orang tua dengan anak dengan orang tua nggak mau islah, murid dengan guru nggak mau islah, saudara dengan saudara nggak mau islah, tetangga, teman, sahabat nggak mau islah. Itu pasti ego. Dan ego itu nggak bisa dihilangkan dengan apapun kecuali iman. Kecuali dengan iman. Berarti harus naik ke atas nih, mendekat ke Allah. Baru kita bisa buang ego kita. Siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah perbaiki hubungan dia dengan manusia. Selama ini ketika kita punya masalah dengan seseorang, siapa duluan yang kita hubungi? Teman curhat? Yang kemudian malah jadi adu nasib? Kita curhat, dia curhat balik? Atau kita ngubunginnya sosial media, netizen, dengan update status dan story? Apa manfaatnya kita hubungin mereka? Gak ada manfaat sedikit pun. Malah sekarang salah satu di antara kemewahan itu adalah ketika seseorang gak terlalu banyak mengupload kehidupan pribadinya di sosial media. Itu kemewahan. Itu cowok keren hari ini tuh yang jarang posting. Cowok keren, pasti saya gak keren. Emang gak keren sih, jadi jangan ikutin saya lah. Cowok keren hari ini adalah yang jarang posting, apalagi cewek. Cowok keren aja jarang posting, apalagi cewek. Sesekali lah, kita nggak bisa skip realitas juga, sesekali. Tapi jangan yang caper banget. Apalagi cewek jangan sampai pakai 10 filter. Udah nggak jujur lagi. Bahkan penelitian di salah satu kampus di Amerika ya, orang yang memposting tentang kebahagiaannya di sosial media, seringnya, nyatanya, faktanya mereka sebetulnya nggak bahagia. Tapi ini nggak semuanya kayak gitu ya. Jadi jangan kalian lihat nanti ada postingan siapa, Ustaz Hanan kayaknya lagi nggak bahagia deh. Karena memposting tentang lagi diving, lagi apa. Karena saya lagi, kan dakwah saya tuh bikin tren. Dulu saya bikin tren hijrah, terus bikin tren memanah, berkuda. Sekarang saya pengen bikin tren ekologi, hutan, laut. Kebenaran karena saya senangnya elemen air, ya udah saya lebih banyak ngomongin tentang marine biology. Jadi kalau dive jangan yang fun dive, tapi scientific dive supaya lebih tafakur. Walaupun nggak bahagia sih emang. Artinya bahwa yang pertama kita hubungi itu kadang manusia, netizen lah, teman curhat lah, atau siapa di antara orang yang ada di sekeliling kita. Padahal yang bisa menyelesaikan masalah kita bukan mereka. Mereka tetap baik. Curhat itu penting untuk kesehatan mental, terutama untuk orang yang kita percaya banget dan amanah menjaga rahasia. Tapi yang pertama banget mendengar cerita kita siapa dulu nih? Padahal Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau punya masalah dengan anak-anaknya, apa kata-kata Nabi Yakub? Innama ashku bathi wa huzni ilallah wallahul musta'an ala ma tasifun. Aku hanya ceritakan keluh kesahku dan kesedihanku kepada Allah saja, dan aku berlindung kepada Allah dari semua ucapan-ucapan kalian, perilaku kalian.
Itu kalimat Nabi Yakub ketika beliau punya masalah dengan anak-anaknya. Sebelum beliau menasihati mereka, sebelum beliau mengislah di antara mereka, yang pertama mendengar cerita beliau adalah Allah, Tuhan beliau. Gak apa-apa cerita kepada manusia, tapi jangan sebelum Allah, setelah Allah. Ceritakan dulu sama Allah, perbaiki dulu hubungan dengan Allah. Sayyidah Zainab binti Jahsy, salah satu istri Nabi SAW, pernah menceritakan kehebatan dan bukan kehebatan ya, tahadus binimah ceritanya. Lagi menceritakan kebahagiaan beliau menikah dengan Rasulullah kepada Aisyah. Kata Sayyidah Zainab, Aisyah, aku dinikahkan dengan Rasulullah itu oleh Allah langsung. Sampai turun ayat supaya Rasulullah melamar aku loh. Kata Aisyah, aku ketika lagi difitnah, Allah ngebelain aku. Sampai turun ayat banyak ngebelain aku, sehingga semua orang minta maaf sama aku. Sehingga akhirnya Zainab mengatakan, Aisyah, kamu lebih hebat dari aku. Mereka tuh saling ngalah ya, bukan saling mengalahkan, saling ngalah. Akhirnya Sayyidah Zainab yang ngalah duluan mengatakan, Aisyah, kamu lebih hebat dari aku. Kenapa Sayyidah Zainab ngalah? Karena pengen belajar. Mereka tahu Sayyidah Aisyah ini seorang ulama perempuan. Jadi kalau dengan ulama mending ngalah supaya dapat hikmah. Kalau kita menang dengan ulama, kita nggak belajar apa-apa. Kan Sayyidah Zainab pengen belajar dari Aisyah. Kalau Sayyidah Zainab kekeh merasa saya lebih baik dari kamu, ya udah nggak dapat hikmah apa-apa. Akhirnya Sayyidah Zainab mengatakan, kamu lebih baik wahai Aisyah. Ajarin dong, kamu rahasianya apa sampai dibela sama Allah. Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Ketika tidak ada satu orang pun yang membela aku, termasuk ayahku, termasuk suamiku, Rasulullah SAW, karena aku difitnah, aku cuman curhat kepada Allah. Aku mengatakan apa yang dikatakan oleh Yakub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ilallah wallahul musta'an ala ma tasifun. Dan aku juga mengucapkan kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nanti kalian baca tafsir tentang keajaiban kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ternyata rahasia Sayyidah Aisyah itu bisa islah dengan manusia, sehingga fitnah yang menimpa beliau itu bisa clear dan beliau dibela. Ternyata beliau perempuan yang mulia, perempuan yang terhormat. Itu rahasianya bukan curhat kepada Nabi. Bahkan ketika Nabi datang tabayun sama Aisyah, Aisyah nggak cerita apa-apa. Kan Nabi sempat nanya sama Aisyah, Aisyah, coba ceritain kepada aku gimana ceritanya. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kalau aku katakan bahwa itu bohong, mungkin Rasulullah nggak percaya. Kalau aku katakan itu benar, Allah Maha tahu itu bohong. Cuman gitu ngomongnya, nggak ngomong panjang lebar. Ya aku tuh waktu itu gini-gini, aku ketiduran, terus ketemu dengan Sofwan nggak ngapa-ngapain, cuman megang tali kekang onta doang. Aku duduk di atas panjang lebar. Kan harusnya gitu kan ceritanya. Sebagaimana wajarnya perempuan kalau lagi disuruh cerita kan susah ada koma dan titik kan, panjang banget kan. Dan itu wajar, nggak apa-apa. Yang penting nggak masuk ke gibah-gibah klub lah. Apa SOP gibah klub? Semakin pelan suaranya, semakin penting infonya. Semakin manyun mulutnya, semakin akurat beritanya. Aisyah harusnya cerita dong, waktu itu aku ketinggalan, aku ketiduran, aku jalan sama Sofwan, tapi aku di belakang, aku nggak ngapa-ngapain. Cerita dong, tapi Aisyah nggak cerita, cuman ngomong kalau aku katakan itu benar, mungkin kalau aku katakan itu bohong, engkau tidak percaya, padahal itu bohong. Kalau aku katakan itu benar, Allah Maha tahu kalau itu bohong. Ya Rasulullah, aku tidak ingin membela diri. Innama ashku bathi wa huzni ilallah wallahul musta'an ala ma tasifun. Akhirnya besoknya Allah turunkan wahyu untuk membela Sayyidah Aisyah di surat An-Nur, satu halaman full bahwa Aisyah itu tidak melakukan dosa apapun. Dia itu bersih dan suci. Siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah yang akan cari jalan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Begitu juga Sayyidah Maryam di surat Maryam. Ketika Sayyidah Maryam difitnah, dikatakan, ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'at saw wa ma kanat ummuki baghiyya, dan seterusnya. Maryam kamu jahat, Maryam kamu pembawa sial, Maryam kamu hina, Maryam kamu bla bla bla. Sayyidah Maryam enggak membalas satupun kata-kata mereka. Karena Sayyidah Maryam cuma nurut apa brief dari Allah. Kata Allah diam, ya udah diam.
Padahal kan kita secara naluriah pengen bela diri kan. Tapi Sayyidah Maryam tahu, daripada saya bela diri, mending Allah yang belain. Biar dibela Allah, saya harus diam. Akhirnya diam. Fasyarat ilaih. Asyarat dari bahasa Arab jadi bahasa Indonesia. Isyarah jadi isyarat. Fasyarat ilaih, dia memberikan isyarat kepada bayinya. Mereka bingung gimana bicara dengan bayi. Tiba-tiba bayinya yang membela ibunya. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati. Dan aku disuruh berbakti kepada ibuku, bukan kepada kedua orang tuaku. Itu sebuah pernyataan kalau aku nggak punya ayah, cuman punya ibu. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ini artinya bahwa Sayyidah Maryam pun dibela sama Allah, diislah oleh Allah. Maka pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita islah dengan Allah? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan momentum terbaik untuk islah dengan Allah. Kalau kalian punya masalah dengan siapapun dalam hidup kalian, inilah momentum terbaik untuk mencari jalan keluar dari masalah kalian. Dengan cara apa? Islah dulu hubungan kita dengan Allah. Dan Ramadan bulan terbaik untuk islah hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Karena semua kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya. Yang wajib berkali-kali lipat, yang sunnah seperti yang wajib. Ditambah lagi, bahkan tidurnya orang di bulan Ramadan aja berpahala. Walaupun jangan berarti tidur terus ya. Tidur karena ngantuk namanya orang lapar ya, itu berpahala. Kebayang bangunnya, kebayang zikirnya, kebayang tilawahnya. Karena Ramadan itu membentuk suasana yang menggairahkan, sehingga Ramadan menggairahkan kita beramal solih. Tiba-tiba bulan Ramadan kita rajin ke masjid. Tiba-tiba bulan Ramadan kita mulai khataman. Tiba-tiba bulan Ramadan malam sholat taraweh 8 atau 20 rakaat. Kalau 8 di masjid ditambah lagi di rumah biar 20, karena itu adalah sunnahnya para sahabat. Di zaman Nabi, menurut hadis Baihaqi, ada 2 hadis, hadis Bukhari dan hadis Baihaqi. Hadis Baihaqi ini menjelaskan hadis Bukhari. Hadis Bukhari mengatakan bahwa kata Sayyidah Aisyah, Nabi sholat tidak pernah lebih dari 11, 4, 4, 3. Ya, walaupun nanti sholat sunnah itu juga ada hadis 2, 2. Tapi hadis Baihaqi menjelaskan ternyata di zaman sahabat dulu ya, mereka sholat di masjidnya itu 8, pulang ke rumah dilanjutkan sampai 20. Sehingga kata para sahabat, kami mendengar suara-suara seperti suara lebah di rumah-rumahnya para sahabat sepulang dari tarawih, karena mereka biasa sholat 20 rakaat dalam satu malam. Kemudian di zaman Umar, kadang suara itu gak kedengaran lagi, 8 tapi pulang gak ada suara. Itu kita banget ya. 8 pas pulang suaranya suara piring, lanjutin buka puasa gitu kan. Dulu di zaman Nabi 8 sih di masjid, tapi dilanjutkan suara-suara lebah itu di rumah, jadi masih dilanjutkan sampai 20. Pas di zaman Umar, namanya juga generasi udah berubah ya, nggak sekeren zaman sahabat. 8 tetap, pas pulang nggak ada suara. Kemudian Umar mengatakan, aku akan kumpulkan mereka di masjid untuk melaksanakan 20 rakaat. Akhirnya dipaksalah di masjid 20 rakaat. Setelah itu Umar mengatakan, inilah bid'ah yang paling aku suka. Artinya bid'ah karena di zaman Nabi nggak kayak gitu, tetapi Umar suka karena nggak salah. Karena yang definisi bid'ah menurut ulama itu adalah sesuatu yang dibaru-barukan dan menyelisihi sunnah. Bukan sesuatu yang dibaru-barukan titik, bukan, yang menyelisihi sunnah. Kalau tidak menyelisihi sunnah seperti Umar, cuman beda tempat saja, maka disebut dengan ni'mal bid'ah hadhihi. Inilah bid'ah yang paling aku suka, kata Umar. Kenapa? Soalnya nggak ada lagi suara lebah di masjid-masjid, di rumah-rumah mereka. Artinya mereka memperbanyak qiyam. Boleh di masjid 8 dilanjutkan di rumah, boleh juga di masjid 20 dilanjutkan di rumah. Kenapa? Karena di zaman setelahnya, di zaman para ulama, terutama di zamannya Imam Malik, ahlu Madinah pengen menyamai ahlu Makkah, sholat tarawihnya 36. Jadi makin nambah generasi, makin nambah rakaat. Bukan makin berkurang rakaat. Tapi kan semuanya boleh. 8 boleh, 20 boleh. Namanya juga sunnah. 2 pun boleh. Yang penting jangan ribut, jangan saling menyalahkan. Kalian mau tarawih 2, jangan ada yang menyalahkan. Ada satu masjid tarawihnya cuma 2 rakaat. Udah biarin aja. Salah nggak? Nggak salah. Terus ngapain kita ribut? Orang nggak salah.
Kita mau bikin nih Masjid Rahila sholat tarawih Ramadan 2 rakaat, pasti penuh saya yakin. Tapi 1 rakaatnya 1 juz. Jadi 1 malam 2 juz. Yang imamin cuma bisa Ahmad, Ustadz Adri, Ustadz Lukman. Kita mah amin-amin aja di belakang. Artinya 2 pun nggak salah, 4 juga nggak salah, 6 juga nggak salah, apalagi lebih dari itu. Jadi tergantung kuatnya kita berapa. Intinya kenapa kita perbanyak sujud, perbanyak ruku, perbanyak rakaat, perbanyak tilawah, perbanyak zikir? Karena kita pengen islah dengan Allah, pengen memperbaiki hubungan kita dengan Allah, supaya Allah yang akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Semoga Ramadan benar-benar kita bisa programkan bulan ini bulan islah saya dengan Allah. Jadi jadikan itu azam kalian. Bulan ini saya pengen islah sama Allah. Selama ini saya udah banyak masalah sama Allah, dosanya banyak, ibadahnya kurang, dan segala macam lah. Sekarang saya pengen islah, pengen perbaiki semuanya, perbaiki ibadah, perbaiki yang halal-halal dari yang haram. Pokoknya perbaiki hidup kita, sehingga setelah Ramadan mudah-mudahan Allah akan islah urusan kita dengan manusia. Barakallahu fikum. Yuk kita lanjutkan dengan sholatut tarawih.